Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman, semoga kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa petir memiliki banyak makna, mulai dari sudut pandang sains dan Islam. Petir atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan, di mana di langit muncul kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan mata, yang sering disebut kilat. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut guru atau halilintar. Dari sudut pandang sains dan ilmu pengetahuan, disebutkan bahwa petir biasanya terjadi saat hujan deras melanda di suatu wilayah di bumi. Fenomena petir melibatkan lempeng pertama, yaitu awan bermuatan negatif atau positif, dan lempeng kedua adalah bumi bermuatan netral. Petir juga dapat terjadi dari awan ke awan, di mana salah satu awan bermuatan negatif dan awan lainnya bermuatan positif. Maka ketika awan berbeda muatan tersebut bertemu, maka akan terjadi gesekan arus listrik yang sangat besar yang menghantam bumi. Energi yang dihasilkan sambaran petir konon lebih besar dari yang dihasilkan pusat pembangkit tenaga listrik. Suhu pada jalur di mana petir terbentuk bisa mencapai suhu 10.000 derajat Celcius, sementara cahaya yang dikeluarkan petir lebih terang dari cahaya 10 juta bola lampu pijar berdaya 100 watt. Gejala alam petir ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, bahkan telah menjadi salah satu nama surah dalam Al-Quran, yaitu surah Ar-Ra'd. Dari sudut pandang Islam, ada 3 istilah dalam Al-Quran yang merujuk pada petir, yaitu Ar-Ra'd, Asy-Syawiq, dan Al-Barq. Para ahli tafsir mendefinisikan Ar-Ra'd lebih dekat dengan makna suara petir atau halilintar, sedangkan Asy-Syawiq dan Al-Barq maknanya lebih dekat untuk istilah kilatan petir, yaitu cahaya yang muncul beberapa saat sebelum adanya suara petir. Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang Ar-Ra'd, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Ar-Ra'd adalah malaikat yang diberi tugas mengurus awan dan bersamanya pengoyak dari api yang memindahkan awan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi. Ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 19, Asy-Syuyuti mengatakan bahwa Ar-Ra'd adalah malaikat yang ditugasi mengatur awan. Ada juga yang berpendapat bahwa Ar-Ra'd adalah suara malaikat, sedangkan Al-Barq, kilatan petir, adalah kilatan cahaya dari cambuk malaikat untuk menggiring mendung. Sementara sekarang muncul spekulasi atau anggapan bahwa petir ditujukan sebagai alat untuk melempar setan. Apakah anggapan tersebut benar? Seperti yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan guru itu bertasbih dengan memuji Allah. Demikian pula para malaikat, karena takut kepadanya, dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dialah Tuhan yang maha keras siksanya. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 13. Sekarang menjadi jelaslah bahwa adanya petir, kilat, dan guntur bukan karena ada setan, tapi semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menimpakan petir tersebut atas mereka. Penjelasan petir dari sudut pandang sains dan Islam dapat kita padukan menjadi sebuah konsep utuh, yaitu petir adalah gejala alam yang terjadi karena adanya gesekan arus listrik, dan petir sebagai malaikat yang membawa pengoyak dari api untuk mengatur awan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benarkah petir ditujukan untuk melempar setan? Wallahu a'lam. Hanya Allah lah yang tahu. Semoga sahabat semua mendapat rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.